Saya harap sih prakerja ada fitur untuk mengupdate data dulu sebelum nanti dibuka gelombang 12. Karena jika dibuka nanti gelombang selanjutnya, itu kemungkinannya akan tetap kecil teman-teman, karena data kita ya nggak terupdate. Hai semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman-teman, video kali ini akan bahas mengenai gelombang 12 teman-teman. Jadi banyak banget juga yang request ke saya, Kak, kapan gelombang 12? Saya dari gelombang 1 sampai 11 masih belum lolos. Jadi kapan gelombang 12 dan apakah ada perubahan informasi mengenai gelombang 12? Akhirnya teman-teman, saya kumpulkan banyak informasi mengenai gelombang 12, tepatnya ada 8 informasi yang perlu teman-teman ketahui. Mungkin ada yang belum lolos gelombang prakerja tahun ini, atau mungkin ada keluarga atau teman yang mendaftar, mereka wajib tahu untuk info ini teman-teman. Jadi seperti biasa, kita mulai. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya, karena akan banyak sekali diputar update seputar prakerja dan juga bantuan pemerintah teman-teman. Dengan subscribe, kalian akan support channel ini dan juga akan saya makin semangat untuk update video terbaru seputar prakerja. Yang pastinya, buat teman-teman nggak tinggalan info penting seputar prakerja teman-teman. Jadi buat teman-teman, thank you banget buat yang udah subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Oke? Nah teman-teman, jadi ada 8 informasi penting yang ingin sampaikan ke teman semua mengenai gelombang 12 teman-teman. Jadi seperti ketahui, gelombang ini itu berakhir di gelombang 11 teman-teman, dengan total 5,6 juta kuota teman-teman ya. Jadi kalau awal itu rencananya ada 30 batch, tapi dipercepat, jadi setiap batch itu ada banyak banget untuk kuotanya. Jadi akhirnya rampung dan sekarang sudah mencapai tahap akhir, dan bahkan banyak yang sudah sampai cair sistemnya semua teman-teman. Dan di gelombang nanti, untuk yang info pertama adalah teman-teman itu dipastikan ya, untuk gelombang 12 sudah akan dibuka lagi teman, di gelombang selanjutnya di tahun 2021 itu bisa kita dapatkan dari Instagramnya prakerja. Jadi sampai jumpa lagi di tahun 2021. Begitu juga dengan SMS teman-teman. Jadi mungkin buat teman-teman yang kemarin belum lolos gelombang prakerja, kalian akan dapat SMS seperti ini teman-teman. Oke, jadi SMS-nya ini teman ya. Jadi, hai Sobat Prakerja, terima kasih atas antusias kamu pada program Kartu Prakerja di 2020. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa di tahun 2021. Ini biasanya untuk teman-teman kita yang belum lolos teman-teman, jadi dia kayak reminder dan mengingatkan bahwa di tahun depan kita akan berjumpa lagi di gelombang selanjutnya, gelombang prakerja teman-teman. Seperti itu. Jadi kalau dia nanya, pasti ada nggak Kak? Jawabannya pasti teman-teman, karya sudah diinfokan juga di SMS dan juga diperkuat oleh informasi dari Ibu Deni dan juga dari Menteri Keuangan teman-teman. Kemudian yang berikutnya, yang kedua teman-teman, info kedua adalah untuk gelombang tahun depan itu kemungkinan namanya tidak gelombang 12 teman-teman, tapi kembali lagi ke batch atau ke gelombang 1. Jadi gelombang 1 tahun 2021 seperti itu. Jadi mungkin ini penting nggak penting sih ya teman-teman. Jadi at least kalian tahu aja bahwa nanti itu kemungkinan besar bukan gelombang 12 yang muncul, tapi kembali ke gelombang 1 cuma di tahun depan, di tahun 2021 teman-teman. Oke, lalu fakta atau info ketiga teman-teman, untuk yang sudah mendaftar kartu prakerja di tahun 2020, dipastikan tidak bisa mendaftar di tahun depan teman. Jadi buat teman-teman yang sudah dapat benefit atau insentif dari prakerja di tahun ini, dipastikan tidak bisa mendaftar di tahun depan, karena ini kita sudah terikat teman-teman, dan juga arisannya untuk pemerataan bantuan teman. Jadi yang belum dapat, yang bisa daftar dan juga lolos teman-teman, seperti itu. Jadi karena pakai nicknya ini kita sudah tidak terdaftar, jadi nggak bisa untuk daftar gelombang lagi. Lalu yang keempat teman-teman, jadi untuk yang sudah dapat itu nggak bisa. Kemudian juga untuk yang sudah dapat tapi dinonaktifkan teman-teman, yang di tahun lalu, jadi ada 354.000 sekian orang, itu juga dipastikan tidak bisa mendaftar di gelombang tahun depan teman. Karena dianggap sudah terdaftar, ini kalian sudah tercatat, walaupun kalian tidak dapat benefitnya karena kalian dinonaktifkan karena terlambat membeli pelatihan pertama teman-teman. Jadi buat nanti teman-teman di tahun depan di batch 1, kalian wajib beli pelatihan pertama sesegera mungkin sebelum 30 hari agar atau akun kalian tidak dicabut teman-teman, seperti itu. Jadi itu info yang keempat. Kemudian info kelima teman-teman, jadi buat teman-teman yang sudah daftar akun prakerja sebelumnya, mungkin di gelombang sebelumnya kan nggak lolos ya,
dan kalian sudah punya akun untuk email dan juga passwordnya, itu kalian nggak perlu daftar ulang lagi teman-teman. Jadi kalian tinggal menunggu batch, menunggu gelombang dibuka, dan kalian klik daftar gelombang. Dan di sini sebenarnya saya kurang serak teman-teman. Kenapa teman? Karena data kita nggak bisa kita update doh. Jujur, karena kemarin banyak banget itu yang nggak lolos, karena sebelumnya awal-awal daftar gelombang, itu mereka sedang bekerja. Jadi itu tidak diutamakan oleh prakerja, sehingga sampai gelombang 11 pun, mereka tidak akan dapat teman-teman. Jadi itu sebenarnya beberapa hal yang ini ya, yang agak disayangkan. Saya harap sih prakerja ada fitur untuk mengupdate data dulu sebelum nanti dibuka gelombang 12. Karena jika dibuka nanti gelombang selanjutnya, bukan gelombang 12 saja, gelombang 1 batch 2021, itu kemungkinannya akan tetap kecil teman-teman, karena data kita ya nggak terupdate. Kita kirim surat pernyataan pun itu nggak efektif, karena memang agak susah juga teman-teman. Jadi mungkin dari prakerja nanti ada kebijaksanaan untuk bisa diupdate, atau mungkin di bagian questionnya itu bisa diupdate lagi mengenai data kita. Karena banyak banget yang kemarin itu karena emang masih bekerja waktu itu, dia buat bekerja, namun sekarang karena terdampak COVID dan tidak bekerja, jadinya tidak bekerja, jadi tidak bisa diupdate untuk di datanya teman-teman. Seperti itu. Lalu info berikutnya teman-teman, info yang keenam itu adalah nanti akan ada e-wallet baru teman, yaitu Dana ya. Mungkin sudah yang tahu, tapi ada juga yang belum. Jadi selain OVO, GoPay, Link Aja, nanti juga akan ada yang namanya Dana teman-teman. Jadi satu e-wallet lagi, dan juga ada Bank BNI. Jadi ada 5 mitra pembayaran nanti di tahun berikutnya, di tahun depan, untuk teman bisa pilih. Jadi buat yang udah punya Dana dan sudah di-upgrade, kalian bisa pakai Dana untuk e-wallet kalian nanti di akun prakerja kalian teman-teman. Lalu info ke-7 teman-teman, ini mungkin ada yang belum tahu ya, sebenarnya sih untuk ini sudah ada sejak tahun ini, yaitu pendaftaran prakerja bisa secara offline teman-teman. Jadi untuk di tahun depan pun masih diadakan pendaftaran secara online teman-teman. Jadi buat teman-teman, buat info lengkapnya nanti mungkin saya akan buatkan terpisah ya. Jadi ini hanya info singkat aja. Jadi untuk pendaftaran itu secara online, kita datang ke kantor bisa di sini teman ya. Jadi kita cukup bawa KTP, kemudian juga KK, lalu juga beberapa data kita untuk kita input, juga mengisi form untuk daftar gelombang prakerja secara offline teman-teman. Nah, itu 8 infonya teman-teman. Sorry, 7 ya. Yang ke-8 adalah, dan saya merimain lagi buat teman-teman, ini adalah beberapa kriteria atau syarat yang dipastikan kalian nggak akan lolos kalau kalian merupakan bagian ini teman-teman. Jadi kalian adalah seorang PNS, seorang pejabat negara, kemudian juga kalian sudah menerima bantuan teman-teman, itu juga dipastikan tidak bisa mendapatkan benefit dari program prakerja, karena sudah terrecord di NIK kalian, dianggap sudah mendapatkan bantuan tersebut, bantuan lain. Bisa kalian daftar prakerja, kalian biasanya akan tidak lolos teman-teman, seperti itu. Jadi buat teman-teman, kalau mencoba silakan, tapi harapannya akan sangat-sangat kecil teman-teman kalau memang kalian sudah mendapatkan bantuan yang di listing di sini. Jadi itu agak susah. Jadi itu ada 8 fakta teman-teman mengenai gelombang nanti, bukan hanya gelombang 12, atau mungkin juga namanya gelombang 1 batch 1 gelombang 2021 teman-teman, seperti itu. Jadi buat teman-teman, itu info pentingnya. Lalu untuk yang nanyakan, Kak, kapan sih akan dibuka, tepatnya tanggal berapa dan kotanya berapa? Untuk saat ini belum bisa dipastikan karena belum ada informasi dari pemerintah, tapi yang pasti infonya gelombang berikutnya akan dibuka di awal tahun teman-teman, which is artinya kalau nggak Januari, Februari, Maret teman, dan paling telat April. Tapi saya pikir akan benar awal ya, mungkin kalau nggak di Januari, mungkin maksimal di bulan Maret. Jadi saya harap juga prakerja berbenah teman-teman, jadi sistemnya dimatapkan dulu, jadi juga beberapa data diupdate, dan juga nanti agar tidak kendala lagi, atau mungkin servernya diperkuat agar tidak mudah servernya down ketika banyak yang akses teman-teman. Karena saya yakin juga prakerja adalah bantuan yang sangat diminati dan juga favorit, karena selain dapat bantuan juga dapat ilmu yang bisa kita terapkan untuk jangka panjang teman-teman, seperti itu. Jadi buat teman-teman, itu infonya, semoga bermanfaat. Jadi buat teman-teman tinggalan info terupdate nanti gelombang berikutnya di tahun depan, kalian wajib subscribe dan juga nyalakan loncengnya teman-teman. Saya jamin nggak akan rugi dan juga nggak akan ketinggalan info terupdate seputar prakerja dari channel ini. Jadi buat teman-teman, please bantu subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Oke teman-teman, jadi kalau suka dengan video kalian like, kalau bermanfaat kalian bantu share video ini sebanyak mungkin ke teman kalian teman. Jadi mereka lebih aware dan juga lebih tahu mengenai info ini. Lalu juga buat teman-teman, kalau boleh kalian juga silahkan komen kalau ada question atau mungkin ada yang berinfokan. Lalu kalian bisa juga mampir ke dashboard saya karena banyak sekali info terupdate juga selain prakerja, juga bantuan lain teman-teman. Yang berguna buat teman-teman ketahui semua. Oke, jadi itu aja. Thank you banget. Kalau salah mohon maaf, dan pastikan kita bertemu lagi di next video. Dadah.